Puji Tuhan. Selamat siang, bukan pagi lagi kan? Selamat siang. Salam Hyper Grace dalam Yesus Kristus. Hari ini dapat tugas. Dan sesuai dengan judul topik siang hari ini, yaitu nasib. Jadi orang mau baca ayat ini rame-rame karena kemarinnya Pastor Sandy kasih contoh yang menurut kita sih bagus ya. Orang baca bergilir supaya semua dan semua memperhatikan, karena biasanya kalau orang pegang handphone bukan berarti fokus sama di pembacaan Alkitab. Kadang-kadang ada tiba-tiba ada yang masuk, ada apa yang masuk, jadi seringkali orang perhatian teralihkan. Tidak mengapa orang membaca bicara tentang nasib. Kalau bicara tentang nasib ini ada saja versi yang orang diperlihatkan orang ya. Masing-masing orang juga menurut orang pemikiran sendiri tentang nasib orang. Tapi mari orang baca apa Alkitab tulis tentang kehidupan atau nasib orang. Di Pengkhotbah 9 orang akan bergilir mulai dari Juan. Ini ada ada 18 ayat. Saya akan mulai baca dari ayat pertama. Pengkhotbah 9, Juan Pengkhotbah 9. Saudara semua, Pengkhotbah 9 ayat pertama berbunyi demikian: sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Juan ayat 2. Segala sesuatu sama baik sekalian nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang lahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka umur hidup, dan kematian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah hilang. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan senang hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu, yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari.
segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang sedikit, karena waktu nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang anggun menyerang sebetulnya dan mendirikan tembok-tembok penuntungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Puji Tuhan, kita sudah membaca pengkhotbah 9 ini, dan saudara-saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan yang menulis pengkhotbah ini, kalau tidak salah adalah Raja Sulaiman, Raja Salomo. Raja yang memiliki hikmat yang luar biasa. Kita mengatakan tidak ada orang yang seperti Salomo yang memiliki hikmat yang dari Tuhan. Dan dia bukan cuma memiliki hikmat, dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya dia tidak kurang apa-apa. Segala ada ayat, saya lupa ayat di mana, tetapi dikatakan bahwa Salomo ini membiarkan dia tidak menghalangi matanya untuk melihat segala sesuatu yang indah. Dia tidak menahan hatinya untuk bersukaria, untuk bersenang-senang. Tetapi ketika dia memperhatikan kehidupan yang ada, khususnya yang ada di sekitarnya, bahwa segala sesuatu dia pikir adalah sia-sia. Karena semuanya itu berakhir di tanah. Semua pasti akan mati. Jadi apapun yang kita lakukan, nasib semua yang hidup di muka bumi ini pada dasarnya adalah sama, berakhir di kuburan. Semua berusaha berlomba-lomba untuk meraih tujuan hidup mereka. Ada yang bertujuan bahwa kita hidup harus kaya, kita hidup harus terkenal, sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan hidup mereka. Dan apa yang membedakan ini dari orang-orang yang benar? Artinya di sini kita bicara orang benar, orang-orang yang milik Tuhan, milik Kristus, khususnya orang nih. Saya tidak bicara masa lalu, saya tidak bicara tentang zaman dulu-dulu, tetapi khususnya orang yang ada di zaman sekarang. Apa tujuan orang hidup? Kalau semua yang orang capai, semuanya sia-sia belaka. Orang menghimpun kekayaan yang bagaimanapun banyaknya, akhirnya Alkitab katakan bahwa orang hidup itu cuma
70-80 tahun selanjutnya itu adalah penderitaan. Penderitaannya itu begini saudara, dan saudara pasti tahu karena saudara juga mengalami. Khususnya nggak usah bicara jauh-jauh, orang juga seumur 50-an. Orang Kupang bilang orang pelutut ini so noe ini artinya solome dan senyanak kuat. Mau naik turun tangga satu hari akhirnya sakit tuh lutut. Itu kefanaan manusia. Orang daging ini ada batasnya, sehingga akhirnya bicara sia-sia memang sia-sia semua. Dan kalau mau menghimpun kekayaan saudara, akhirnya setelah orang menimbun harta begitu banyak, yang menikmati juga orang lain juga yang menikmati. Karena orang juga kalau so tua berapa banyak setelah mau menikmati itu kekayaan. Paling yang penting orang makan pun soalnya tidak seberapa. Soalnya tidak sama umur 20 tahun, 30 tahun di mana orang mau makan tak hede-hede. Kalau orang makan di umur yang setua saudara, makan banyak tapi akhirnya tuh kurus sakit. DP imbas misalnya kolesterol naik, asam urat naik, darah tinggi naik, semua juga sia-sia. Iya toh? Nah saudara yang kekasih begitu pun. Orang tujuan hidup itu untuk untuk jadi terkenal, supaya dikenal orang. Sama sekali ada orang yang supaya terkenal dong bilang pansos kan, panjat sosial, supaya terkenal dong kore-kore orang peborok, dorang kore kesana kemari supaya dong penama tak angkat. Akhirnya lapor polisi juga, kena undang-undang IT, dan semua juga sia-sia akhirnya. Jadi saudara-saudara, apa yang orang dapat dalam trompet pembacaan, apa yang orang alami dalam kehidupan orang, DP inti cuma satu, orang mendapat kasih karunia. Ketika orang ada di dalam Tuhan Yesus, ketika orang berjalan dengan Tuhan Yesus, ketika orang merasa bahwa bukan merasa, ketika orang menyadari Roh Kudus memberikan kesadaran ini dalam hatinya orang masing-masing bahwa orang ini adalah milik Kristus, maka segala sesuatu yang orang kerjakan pasti memiliki arti. Karena orang hidup sendiri di dalam Yesus Kristus, Alkitab katakan bahwa orang ini sangat berarti. Sehingga harganya orang, harga jiwa orang, harga kehidupan orang adalah harga daripada nyawa Kristus Yesus. Tuhan Yesus nilai harga itu sama dengan orang, sehingga apapun seluruh kehidupan Kristus, seluruh kehidupan dia sampai dia menumpahkan darahnya cuma untuk merampas orang. Karena orang adalah miliknya, sehingga apapun yang orang lakukan dia sanggup. Entah itu orang sudah bergelimang dosa kah, sebab Alkitab katakan bahwa semua manusia ini dasarnya adalah jahat. Kecenderungan hatinya senantiasa semata-mata jahat di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang orang lakukan untuk kelihatannya, untuk terlihat baik di mata Tuhan, itu semua sia-sia. Di mata Tuhan orang semua sampah, tidak ada artinya. Sehingga semua satu yang orang perlukan adalah kasih karunia, belas kasihan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa hari ini saya dan suami saya baca Alkitab berurut, dan sekarang berada di kitab Yosua. Kitab Yosua. Ada satu cerita yang kemarin kalau tidak salah saya dan suami saya baca ini Alkitab, dan bukan main, luar biasa sekali. Waktu bangsa Israel ini mau masuk tanah Kanaan, Tuhan bilang musnahkan semua
Semua penduduk jangan kecualikan, harus dimusnahkan. Entah itu binatang, itu orang, anak-anak. Waktu baca ini, kita secara pribadi, kita dalam hati, kita nggak ungkapkan kata suami, tapi kita, oh Tuhan, terima kasih kita tidak ada pada zaman itu. Karena kalau ada pada zaman itu, tuh kengerian itu, saudara. Orang cuma baca, kita sudah ngeri dan tidak ada belas kasihan sama sekali. Karena waktu itu pasti kita ini orang kafir. Dan kita bersyukur kita ada di Indonesia, bukan di daerah tanah Kanaan sana waktu itu, saudara. Sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Sebab ada satu bangsa, ada satu kota yang besar, ya apa namanya, Hesibon ya, kalau kita tidak salah. Sampai ketika orang dengar bahwa Tuhan memimpin ini bangsa Israel menyeberangi laut Teberau, menyeberangi menyeberangi sungai Yordan, tuh sungai bisa tabrak, tuh laut bisa tabrak, bangsa Israel bisa lewat. Bagaimana ketika mereka berperang melawan orang-orang raja-raja yang ada di sekitar Kanaan. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan cuma bangsa Israel ini yang Tuhan kasih kekuatan untuk berperang melawan ini orang Kanaan, tetapi ada satu cerita yang lucu, saudara. Ketika orang musuh-musuh ini kocar-kacir, ketika orang lari daripada panglima bangsa Israel, terlalu banyak, saudara. Mungkin enggak, kalau kita pikir mungkin tuh panah atau pedang atau apapun tidak sampai pada orang lari jauh. Saudara, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan lempar. Kita katakan bahwa Tuhan melempari mereka dengan batu dari langit, saudara. Sehingga yang mati itu lebih banyak daripada yang mati bangsa Israel bunuh. Yang mati karena hujan batu. Saudara, saya katakan luar biasa sekali Tuhan pembelaan bangsa Israel. Secara fisik Dona dapat kejar mungkin, tetapi itu batu dari langit memang Tuhan bilang musnah, habis, sapurata. Tetapi ada ini orang-orang Hesibon, dorang tahu dorang tidak bisa berbuat apa-apa, pasti dorang mati. Dan dorang melakukan satu trik, saudara. Kalau suami saya katakan itu hidup hikmah, tapi Alkitab bilang Alkitab bilang siasat dan yang jahat dan karena dorang berpura-pura seolah-olah dorang ini dalam perjalanan yang jauh. Jadi tuh kirbat anggur dong pakai yang tua, tuh baju dong tambal-tambal pakai baju yang seolah-olah tuh perjalanan jauh sehingga solusi dan dompet pakaian dan don datang ke bangsa Israel. Datang ke bangsa Israel minta belas kasihan pada orang. Don bilang kita ini dari perjalanan yang jauh. Jadi minta belas kasihan bangsa Israel supaya orang diperkenankan untuk bergabung dengan bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel memegang perjanjian dengan orang bahwa orang tidak akan dimusnahkan. Tetapi belakangan bangsa Israel tahu ternyata orang cuma ada di sekitar pada orang. Ternyata itu bangsa Hesibon, kan? Bangsa Hesibon, kota Hesibon. Setelah orang dapat tahu ini Israel, karena so pegang janji, nggak mungkin dong bunuh, karena orang so pegang perjanjian. Akhirnya apa yang Yosua lakukan kepada mereka? Yosua backing orang ini pahlawan dari kota Hesibon ini. Dia backing jadi tukang timba air dan tukang belak kayu untuk persembahan dari bangsa Israel. Tetapi yang saya ingin ambil dari sini bahwa orang sebenarnya sama dengan orang Hesibon, saudara. Orang cuma perlu belas kasihan. Orang tidak bisa apa-apa. Tidak ada apa-apa yang bisa orang andalkan dalam orang kehidupan ini. Orang hanya memerlukan belas kasihan daripada Tuhan. Dan saudara yang kekasih dalam Kristus, seringkali, banyak kali kan, mungkin agak melenceng sedikit,
tetapi ini saya ingin angkat mengenai nasib. Seringkali juga orang sebagai anak-anak Tuhan bukan menghakimi, apa ya? Begini saudara, seringkali ada seseorang atau orang-orang yang ada di sekitar torang yang mengalami nasib yang menggenaskan, dan torang menjudge mereka ini bahwa mereka mengalami kutukan. Kadang-kadang torang bahasa begini, awoh itu kuat, ngoninya nak bawa ini, akhirnya ngoni pe nasib sial. Itu kuat, ngoni mencungkil biji mata Tuhan misalnya. Nah, apa DP akibat? Ngoni sakit dan segala hal yang orang anggap seolah-olah orang ini terempe nasib yang lebih bagus daripada orang, lebih baik daripada orang. Sehingga ini kebanggaan ini seringkali bukan cuma orang anak-anak Tuhan, kita juga seringkali dengar Pak, banyak hamba-hamba Tuhan bilang begitu. Seringkali itu jemaat sakit atau apa, mengalami misalnya kebangkrutan, yang seringkali kita dengar begini, coba Bapak periksa diri, Pak, nak stop aja bawa perpuluhan, sudah dia bawa stop perpuluhan, salah satu dah. Atau itu Pak, itu karena ngana bikin begini jadi dapat sial begitu ngana nasib. Itu ada ceritanya saudara. Coba tolong baca di Lukas 13. Saya ingin mengangkat ini juga supaya orang menyadari bahwa kehidupan orang ini benar-benar semata-mata karena kemurahan Tuhan. Tidak ada hal yang bisa orang banggakan dalam hidup orang. Sehingga apapun yang orang lakukan, semua itu harusnya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk menjatuhkan orang atau menganggap orang lebih tinggi daripada orang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di ayat Lukas 13 itu ada cerita yang menarik. Saya akan bacakan, ini cuma ada 5 ayat. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus, Lukas 13 ayat 1-5. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dari dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Tuhan Yesus menggarisbawahi bahwa kalau orang tidak bertobat, maka orang pun akan mengalami hal-hal yang demikian, hal-hal yang menggenaskan dalam hidup. Tetapi yang kita tahu sebagai anak-anak Tuhan, karena orang adalah anak Tuhan, kita semua adalah anak Tuhan, maka kita harus mengeluarkan buah-buah pertobatan. Sehingga bukan berarti, saya ingin katakan, bukan berarti orang bebas. Misalnya kalau Tuhan tentukan orang mengalami hal-hal yang demikian, bukan berarti itu terhindar dari orang. Sehingga saya seringkali katakan kepada suami saya, entah bagaimana cara terakhir kita hidup, saya tidak tahu cara Tuhan memanggil saya pulang.
Tetapi saya katakan kepada suami saya, kalau boleh Kang, kita bilang kalau boleh, kalau Tuhan panggil kita pulang dalam keadaan bye-bye dan artinya dan begini dan saudara, dia bilang mau mati dia masih baku tawa. Bukan begitu, artinya begini, nah apa-apa toh minta Pak Tuhan, nah apa-apa minta Pak Tuhan. Artinya orang masih boleh lihat dan begitu, setidaknya ada tapi anak atau keluarga yang masih mulia dan yang ancur-ancur dan begitu atau hilang lenyap dan begitu dan ini cuma permintaan. Tapi kan semua terserah Tuhan toh. Kita walaupun kita bilang kita mau begini Tuhan, kalau boleh begini. Kalau Tuhan punya jalan sendiri dengan caranya sendiri, dengan rencananya sendiri, kita tidak tahu apa kita dengan kita kematian pun ada orang yang misalnya dipulihkan atau apapun istilahnya, karena setiap kita mengalami masalah kita inti cuma satu, apa Tuhan maksud bikin kita mengerti apa dengan kita kejadian ini ada orang yang mau dikuatkan atau orang mau dipulihkan, kita tidak tahu. Tapi cuma satu kita minta Pak Tuhan, kasih kita kekuatan untuk tetap maju, untuk tetap berdiri tegak. Karena kita percaya bahwa kita Tuhan punya, jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini terserah Tuhan. Cuma satu kita tahu pasti, Tuhan pasti kasih kemampuan karena kita anak. Karena kita percaya sekali kita anak. Saudara mungkin seringkali ragu, mungkin saudara tidak paham, tidak mengerti. Apa kita anak atau bukan? Apa kita benar-benar milik Tuhan atau bukan? Orang so belajar banyak. Dan itu so istilahnya dan Pak Erik istilah itu so lewat dan itu so kalau mau istilahnya dan pelajaran PAUD dan orang so lewat itu. Indikasinya saya cuma ingin saudara memperjelas lagi. Kalau saudara ini kan banyak anak muda Kang. Kalau orang anak-anak muda kurang yakin, saya cuma kasih indikasi satu Jo. Kalau di dalam hati kita, percaya dengan sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, orang anak itu. Mana harus percaya, anak muda mesti percaya. Ketika Moni berharap, bergantung kepada Tuhan, masih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan Tuhan Yesus ya, DP nama Tuhan Yesus. Kalau orang mengandalkan Dia dalam apa-apa, orang masih bisa berseru, oh Tuhan kita tidak mampu, oh Tuhan tolong kita, oh Tuhan kita tidak sanggup ini Dia. Artinya kita masih menggantungkan orang hidup kepada satu-satunya Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara harus menyadari dan percaya bahwa saudara adalah anak. Sebab Alkitab katakan bahwa tidak ada orang yang bukan anak Tuhan yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau orang tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, perlu dipertanyakan, apakah dia orang milik Kristus atau bukan? Jadi kita kembali lagi bahwa orang penasib ini dalam dunia ini semua sama dan sia-sia dengan orang yang ada di luar Tuhan. Yang membedakan orang dengan mereka adalah bahwa orang adalah milik Kristus dan orang punya tujuan hidup. Tuhan Yesus memberikan mandat kepada orang, bukan cuma kepada hamba-hamba Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, damai sejahtera. Di mana saja orang berada, orang bukan pengkhotbah. Saya pun, saudara, saya menyadari kadang-kadang saya demam panggung. Saya bukan orang kalau berhadapan dengan orang banyak, saya jadi gugup, kadang-kadang yang pasti saya bukan fasilida ya. Jadi kalau mau bicara di banyak orang, kadang-kadang gugup. Kalaupun Tuhan kasih kesempatan untuk berdiri menyampaikan firman Tuhan, itu cuma kasih karunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Saya seringkali tadi malam pun saya berdoa, saya minta Tuhan tahu kita ini bukan orang fasilida. Kalau apa yang Tuhan mau bilang, ada anak-anak Tuhan yang perlu untuk dengar sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan, kenapa tapi mulu Tuhan Yesus pakai. Terserah Pak Tuhan dengan cara bagaimana, entah itu kita pakai kata-kata, bicara bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi satu hal yang saya inginkan, bahwa apa yang Tuhan inginkan tersampaikan kepada anak-anak Tuhan. Setidaknya dorang boleh mengerti bahwa dorang ini anak Tuhan, jangan takut. Jangan khawatir dan orang hidup orang ini Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara. Apa yang Tuhan tidak bikin pada orang? Pertama dia tentukan orang untuk hidup yang kekal. Dia pilih orang dari sekian banyak umat manusia menjadi milik kesayangannya, menjadi anak yang benar-benar dikasihi, sehingga dimanapun orang pergi, orang berada, orang selalu dilindungi. Dilindungi dengan cara bagaimana? Seringkali orang katakan begini, Tuhan bilang Tuhan jaga pak kita. Tuhan bilang Tuhan pelihara pak kita. Mana siapa kita? Rasanya ini nasib sama soe. Siapa tapi nasib soe begini. Saya ingin kasih contoh satu peristiwa dan saudara sudah tahu dari sekolah minggu orang sering kali sentil dalam khotbah-khotbah. Saya senang sekali dengan Yusuf saudara. Dia waktu dia di PKK ambil jebloskan di dalam lubang sebelum dia dijual di Mesir. Coba saudara pikir bagaimana DP perasaan DP kakak ini. Dia datang mau bawa makanan for dorang, tapi dorang ambil pada dia kasih masuk di dalam lubang. Bukan cuma itu saudara, dorang ambil DP baju, dia sudah tahu dorang bikin apa DP baju. Kemudian dong jual pada dia di Mesir. Dorang dia masih muda. Kira-kira semua masih sama dengan Kenso kan? Fasumnya semua sama dengan Kenso. Sekarang dikasih dalam Tuhan, ini anak muda saudara. Lagi istilahnya lagi mekar-mekarnya, lagi ganteng-gantengnya. Kemudian dijadikan budak di Mesir, dijual. Mengalami hal-hal yang luar biasa di Mesir. Dia kenal Tuhan saudara, dia tahu itu Tuhan Yahweh. Bapa yang kekal itu dia tahu. Tidak mungkin kalau dia nak berdoa, dia bilang, Tuhan kita tapi nasib begini dong. Apa kita pedosa tapi kakak-kakak? Kenapa kita pesoe begini? Kemudian dia mengalami lagi dengan istri Potifar yang memfitnah dia. Kemudian dia masuk penjara. Apa dia tidak punya usaha untuk menyelamatkan diri? Orang pun manusia begitu saudara. Seringkali orang mengalami sesuatu, orang akan cari jalan keluar, berusaha. Apapun yang orang bisa lakukan, orang lakukan. Yang penting terbebas dari masalah yang orang hadapi. Wajar, itu manusiawi. Yusuf pun melakukan hal yang sama ketika dia di dalam penjara dan dia mengartikan mimpi dari juru minuman roti dan juru anggur dari raja. Dia bilang, hey, jangan lupa ya, kita suka kasih tahu pengoni DP arti. Cuma bilang akan Pak Raja, kita ada di sini, kita tidak bersalah. Dia berusaha saudara untuk merubah nasibnya dia. Tapi apa yang Tuhan bikin pada dia saudara? Masih ada 2 tahun. 2 tahun bukan waktu yang sedikit. Dia masih tak kurung di penjara. Kalau saya tidak salah, penjara di waktu itu yang Yusuf masuki bukan penjara yang sama orang yang pintu begini bangunan, bukan. Setahu saya yang penjara Yusuf itu di bawah tanah. Penjara bawah tanah. Dan saudara bisa bayangkan dia anak muda. Kita juga saudara, kalau kita anak mengalami hal-hal yang saya rasa tidak adil, saya sakit hati saudara.
Kadang-kadang dia yang sudah sakit hati mau yang sakit hati. Jadi kita cuma bilang, Tuhan kasih kuat kita. Bapak gitu dan saudara, karena orang ini masih manusiawi. Cuma satu hal yang selalu kita yakini, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, kita pe Bapa yang baik, sangat sanggup untuk merubah orang penasib yang orang merasa jelek mungkin. Tuhan Yesus sanggup. Tetapi dengan caranya Tuhan Yesus, bukan caranya orang nih. Dan Tuhan Yesus bicara, orang tidak bisa selami. Dia punya cara yang unik dan luar biasa. Nanti di belakang, ketika orang mengalami proses, orang masih termehek-mehek, begitu dan. Tetapi ketika orang lewati semua proses itu, orang cuma bilang, Tuhan Yesus baik. Ternyata ini dia bermaksud. Dan orang hidup ini, sepanjang orang hidup ini masih dikategorikan proses. Ayub bilang begini, Tuhan yang beri, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub menyadari semuanya. Bahwa walau istri bilang cuma ada kutuk kok jatuh Tuhan. Pesoi sekali kita tuh hidup dari kaya raya sudah jadi begini, miskin melarat, mana-mana luka-luka lagi, bobo lagi. Bukan cuma itu lagi. Tuhan pejahat dan tompe anak 7 diambil semua. Tapi Ayub dalam penderitaan dia cuma bilang Tuhan baik. Apa sebenarnya Tuhan bermaksud? Cuma karena Tuhan mau kasih tunjuk Pak Iblis, Pak Setan. Hey, cuma lihat kita pe anak Ayub, the best. Dia cuma mau sombong akang Pak Setan, saudara. Dan Ayub nak tahu itu. Ayub nak tahu rencana Tuhan, Ayub nak tahu. Kemudian Tuhan Yesus hiburkan dia dengan mengembalikan semua kekayaannya, dapat anak 3 fasung-fasung. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Itu yang Ayub bilang, terpujilah nama Tuhan. Orang hidup sebagai anak-anak Tuhan mengalami banyak proses. Saya tidak tahu apa yang orang alami. Ada satu peristiwa yang orang alami itu hari Senin kemarin. Orang ada di pengadilan, tapi suami jadi saksi. Kasus pakai kakak yang orang tuduh pakai doi. Kamu lihat Tuhan sakit dong begitu. Ini orang baking 1 tahun lebih, dia posting kore bateria. Tuhan dia hamba Tuhan ini. So kasih tahu pimpinan, so kasih tahu ada proses ini ndak ada. Tapi dia keluar padahal dia hamba Tuhan, saudara. Hamba Tuhan ini kasih pengertian pada dia. Saya tidak tahu di akhir bagaimana nanti. Tetapi ketika kali yang pertama saya ikut sidang, saudara, masuk di ruang sidang maksudnya, untuk kali pertama dan kita lihat dan untuk proses persidangan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada rasa kasihan juga pada ini orang. Malah dia keras kepala begini dan sampai DP pengacara bilang begini, tanya KPK, Bapak, apa Bapak tidak tahu bahwa terdakwa ini punya anak kecil? Jadi tapi kakak bilang, saya baru tahu bahwa dia punya anak kecil, tapi saya punya 2 anak yang mahasiswa yang mengalami pembunuhan karakter. Bukan cuma saya yang dibunuh karakternya, istri, anak, keluarga, bahkan jemaat sempat goncang gara-gara kasus ini.
pengacara sudah bertanya lagi langsung ke dia. Yang saya ingin angkat di sini saudara, saya tidak tahu tapi kakak penasib atau ini ibu yang penasib. Cuma kasih pengertian pada dia, tetap dia kore-kore, dia angka-angka. Tuhan Yesus dirahmat Tuhan. Akhirnya kita bilang begini, Pak, ada teman satu yang jadi saksi, dia istri ada, kita bilang begini juga angka, kita pengertian begini. Kalau memang Tuhan izinkan, memang tentukan dia mau masuk di penjara, karena dia hamba Tuhan, mungkin Tuhan punya satu rencana bahwa dia akan menginjil di penjara. Mungkin ada orang yang mau diselamatkan di sana, jadi prosesnya dia mesti masuk. Mungkin ini kan belum akhir toh. Mungkin kalau misalnya sampai dia masuk, mungkin Tuhan punya rencana dia ada orang yang mau diselamatkan di dalam. Jadi karena dia fasih lidah, dia fasih kok saudara. Mungkin cara begitu. Karena enggak tahu. Mungkin yang lain bilang dia nasib malam atau apa. Tapi Tuhan punya rencana kalau dia anak, kalau dia benar-benar anak. Orang anak-anak Tuhan pasti segala sesuatu Tuhan punya rencana. Kalau tadi sesuai baru bercerita, sesuai ada kurang enak badan, akhirnya tidak bisa melakukan tugas, over ke orang lain ke berkat. Ya mungkin cara begitu toh. Terang nggak tahu. Tadi malam ada telepon, tadi malam atau tadi pagi ya. Kita dengar tapi suami bercerita dengan satu hamba Tuhan yang belum jadi pembala, tapi kemudian diangkat masuk di MD, dia lompat ke atas. Tuhan punya cara. Ternyata tahu. Mungkin dia bagian di dalam situ, tapi suami bagian di luar sana. Itu Tuhan punya cara, Tuhan punya rencana, orang tidak tahu. Cuma satu hal yang selalu Tuhan Yesus katakan bahwa mari orang belajar mengerti rencana-rencana Tuhan, sehingga orang pemulu ini, orang hati dan pikiran bukan menangisi kemalangan yang orang alami. Ketika orang mengerti bahwa Tuhan punya rencana-rencana yang indah dalam orang hidup, maka yang keluar dari orang mulut ini bukan sungutan tetapi ucapan syukur. Rasa berterima kasih karena orang ini anak. Tuhan mencukupkan ketika orang tidak cukup. Tuhan memberkati orang dengan kesehatan ketika mungkin orang sakit. Tapi kalau dalam keadaan sakit, sementara proses, jangan terlalu mengeluh ya. Tetapi mari orang menikmati apapun yang Tuhan berikan dalam orang hidup, orang menikmati. Alkitab katakan tadi orang baca ada ayat yang mengatakan bahwa apapun yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu. Artinya kemarin kalau tidak salah di video di mana di WA Christ Ambassador Camp bahwa anggap jauh orang hidup ini cuma ini hari, tinggal ini hari. Jadi mari orang lakukan apapun yang bisa berharga dan berguna bagi Yesus Kristus. Mari orang melakukan itu. Nggak usah khawatir apapun yang orang alami saudara. Ketika orang yakin bahwa orang adalah anak Tuhan Yesus, orang juga percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memelihara orang hidup. Tuhan Yesus sanggup memberi orang kekuatan, beri kekuatan ketika orang dalam keadaan lemah. Ketika orang susah, terlalu susah, Alkitab mengatakan bahwa penghibur itu akan datang kepada kita, memberikan kita penghiburan, membedakan kita dari orang luar, bahwa di dalam Kristus orang walaupun orang mati, orang mempunyai pengharapan bahwa orang boleh berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan orang-orang yang orang kasihi di surga. Itu adalah satu pengharapan yang Tuhan Yesus kasih dalam hati orang, dan tidak akan pernah temukan itu di dalam orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesus Kristus, Paulus katakan bahwa baik hidup atau matiku, aku adalah milik Kristus. Jadi mari orang lakukan apa yang bisa orang lakukan. Orang fokus bahwa orang hidup bukan cuma sampai di dunia ini,
tetapi orang punya kehidupan akan berlanjut. Berapa orang punya umur? Di dunia cuma 70, taruhlah 100 tahun. Taruhlah 100 tahun, karena memang ada orang yang sampai 100 lebih, yang zaman sekarang ya, kita bukan bicara lalu, zaman sekarang ada orang yang memiliki hidup 100 lebih. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang fokus di dalam Tuhan, maka Tuhan yang hidup ini akan berbeda dengan Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan penuh keyakinan, mari orang bersyukur kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, dan namanya adalah Yesus Kristus Tuhan, pemelihara kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada pertanyaan, ada Pastor Jerry yang akan menjawabnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan